Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, masih hikmah 36. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih bi asrarih bid darain amin. Kemarin ilmul yaqin, ainul yaqin sudah, atau istilah Sahibul Hikam syu'aul basirah dengan ainul basirah. Orang yang ketiga, wa haqqul basirah atau haqqul yaqin yushhiduka, memperlihatkan kepada kamu wujudahu, wujudnya Allah, la adamaka wala wujudaka, adamu sudah tidak ada, wujudmu juga sudah tidak ada. Hakul yakin ini kalau di pembahasan yang biasa, kalau ilmu yakin mengenal Allah dengan istidlal, mengambil dalil. Ainul yaqin melihat ghuyub, perkara gaib, seperti melihat perkara zahir, yakni azabul qabr. Sahibu ainul yaqin bisa melihat dan lain-lain. Kalau haqqul yaqin, karena terlalu dalamnya ingat kepada Allah sampai kalau diteteskan darahnya akan menulis Allah, Allah. Itu yang biasa kita dengar saat kita ngaji tauhid dulu. Pembagian ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Tapi di sini kita ikuti cara penyampaian Sayyidi Ibn Athaillah. Sebetulnya ya sama saja, definisi-definisi itu boleh berbeda, tapi pemahamannya ya tetap satu. Jadi saya juga ingin mengambil pemahaman yang saya dapat dari mu'allim-mu'allim Darul Hadith, dari orang-orang yang pernah berbaiat dengan Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah dulu, yang sempat saya tanya dari kelompok murid-murid beliau yang boleh dibilang tarekatnya sudah jalan. Itu nanti terakhir itu. Kita pahami dulu maksud Sayyidi Ibn Athaillah. Jadi kata Sahibul Hikam ini, haqqul yaqin atau bahasanya di sini haqqul basirah, wa yu'abbaru anhu binuril haqqi wa bihaqqil yaqin. Haqqul basirah boleh disebut nurul haqq, boleh juga disebut haqqul yaqin. Yushhiduka, memperlihatkan kepada engkau wujudahu, wujudnya Allah, bahwa Allah itu mawujud, bukan zat Allah turun ke bumi, bukan ya. Wujudahu, bahwa Allah itu mawujud, betul-betul ada. La adamaka wala wujudaka, wujudmu hilang dari ingatan, adammu juga hilang. Ini karena terlalu tenggelamnya di dalam ingat kepada Allah, sampai si zakir, orang yang sedang zikir kepada Allah itu, si wasil, orang yang telah sampai ke derajat wusul kepada Allah itu, nggak ingat apa-apa. Tidak ingat lagi bahwa dia itu ada, dan karena tenggelamnya di dalam ingatan kepada Allah, adamnya dia itu juga sudah hilang. Jadi total tidak ingat apa-apa kecuali Allah gitu. Di atas derajat
ainul yaqin. Mang ini sebetulnya begini-begini ini sulit diterangkan ya. Yang paling enak ya pakai pengalaman, tapi meskipun bukan derajat untuk usul ilallah ya susah ya, usul aja susah. Usul ke ilmu yakin aja susah, apalagi ainul yakin, hakul yakin ya. Jadi kayak apa ya? Kayak orang yang terlalu tenggelam di dalam ingat kepada sesuatu sampai dia lupa kepada dirinya, sama sekali lupa. Derajat lupanya itu totalitas gitu. Jadi hanya ingat kepada mazkur. Ya ini contoh aja ibarat ya. Kayak syairnya kalau nggak salah Sayyiduna Abu Nawas atau Abu Nuwas kalau istilah kitab. Beliau pernah ngomong apa itu? Kalau saya nggak salah ya, Sayyidina Abu Nuwas, saya pernah baca di kitab. Aw ghairuhu wallahu alam, tapi syairnya saya ingat. Ala faskini khamran wa qulli hiyal khamru wa la tusqini sirran idza amkanal jahru. Berikan saya arak, tapi tolong teriakkan, bilangkan di telinga saya, ini arak gitu. Wala tusqini sirran idza amkanal jahru. Ditanya si penyair ini, kenapa kamu ketika diberikan arak kok disuruh teriak di telinganya, ini arak gitu. Kenapa pakai harus begitu? Dia jawab, loh, sebab ketika saya minum arak saya tidak ingat apa-apa, sampai bahwa saya minum arak saja saya lupa gitu. Ini yang saya maksud. Jadi orang kalau terlalu mabuk dari arak atau dari apa aja lah, itu lupanya itu total gitu loh. Sampai orang bilang apa aja sudah tidak ingat. Ala faskini khamran wa ghulli hiyal khamru. Orang-orang ahlullah itu suka memberikan kata kiasan, tenggelam kepada Allah itu dengan orang yang minum khamr, tidak ingat apa-apa. Ya kira-kira begitulah. Ini sekedar buat kita pahami aja ya, bahwa ada 3 pembagian usul, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sekarang saya ingin cerita ke derajat kita, orang-orang awam yang pernah masuk thariqah. Di zaman Syekhuna al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu taala anhu, saya mengenal beberapa orang yang bahasa saya itu thariqahnya berhasil gitu, di kelas masing-masing. Saya akan sembunyikan nama ya, nanti takut dibanding-bandingkan antara Kiai Fulan dengan Kiai Fulan yang sama-sama baiat thariqah ke Ustadzul Imam. Saya sembunyikan saja namanya, yang saya ceritakan kejadiannya saja. Sama dari daerah mana mereka berasal. Salah satunya dari daerah Jawa Tengah. Itu baiat ke Ustadzul Imam sampai ainul yakin. Boleh dibilang beliau sudah sampai ke maqam ainul yakin. Sebab kalau ziarah ke Imamul Habr ya bisa mukhatabah, bisa melihat, dan kasyaf beliau itu ditashih, dibenarkan oleh Syekhul Imam. Saya kagum dengan beliau. Sudah sampai ainul yakin ya, hebat kan. Akhirnya saya ziarah ke rumah beliau. Saya banyak tanya tentang yang beliau saksikan dari hal-hal yang dilihat orang-orang ahli ainul yakin. Yang hebat, beliau itu ini sudah meninggal ya, rata-rata yang saya ceritakan itu sudah almarhum. Alhamdulillah saya banyak bertanya. Jadi meskipun beliau itu sudah berpulang ke rahmatullah, tapi fuhumuhum ma'ana, pemahaman beliau masih tersisa di alam dunia. Sebab sekarang nyari begitu kan susah kan.
Ada zaman susah nyari orang begitu. Nah, yang unik dan menarik itu beliau sudah tidak tertarik lagi ke hal-hal yang begitu, ngelihat jin, ngelihat azabul qabr, lihat ini, sudah nggak ke sana. Hanya ngomong waktu saya ke sana itu, tolong doakan saya biar tiap detik hanya ingat kepada Allah. Ajib ini, anak pikir, oh jadi begitu. Artinya perjalanan thariqah itu memang tidak berhenti ya. Untuk kita kelas mahjubin, kita kan masih ingin syukur-syukur sebelum mati bisa lihat surga itu kayak apa. Makan taab ya. Nah, orang-orang yang sudah dibuka hijab itu ternyata keinginannya bukan itu gitu. Tetap mengejar, ingin naik ke haqqul yaqin. Ingin ingat hanya kepada Allah. Itu yang orang Jawa Tengah. Rahimahullah, sudah meninggal. Sekarang ada lagi satu yang dari Jawa Timur. 2 malah yang dari Jawa Timur. Kalau itu saya tanya, jadi tengah-tengah menjadi murid thariqah Ustadz Imam itu, tahu-tahu apa ya, kayak kalau bahasa saya mau hibah ya, diberi sesuatu. Jelas Thariqah Syekh Ustadz Imam Al-Hafidh dulu sering menerangkan, tidak ada seorang murid thariqah mendapatkan fatah atau wahbiyah atau madad illa biwasitati syekh. Jelas dari Ustadz Imam Al-Hafidh itu madad beliau peroleh. Tahu-tahu nggak ingat apa-apa kecuali Allah. Nggak bisa pikiran diarahkan ke yang lain, itu nggak bisa. Nah, susah kan diterangkan ya. Tapi ini terjadi. Itu satu. Tapi masih ingat dia di dalam rumah masih sadar. Jadi kalau paham saya itu baru maqam 1 itu, baru ilmu yaqin. Soalnya kan belum melihat ghuyub, belum. Kalau sudah melihat ghuyub baru ainul yaqin ya. Itu masih di maqam ilmu yaqin. Nah, murid-murid Ustadz Imam yang sampai ke situ-situ itu banyak zaman dulu itu. Hanya kan rata-rata sakatu, dan tidak boleh diumumkan kan, begini-begini nih anti dari pengumuman. Masuk ilmu asrar, masuknya ilmu asrar, tidak boleh dibuka. Tapi ini saya membuka kan tetap saya rahasiakan nama-namanya. Ada gitu, orang begitu itu ada. Yang perlu buat kita yang nggak usah ditanya-tanya itu siapa, masih faedah. Yang penting itu pahami pemahaman mereka, bagaimana cara mereka dapat, terus bagaimana caranya Anda Allah yaj'aluna wa iyyakum wal ahbab wad dzurriyyah min ahli al-usul sampai ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, itu yang penting. Itu saya katakan paham saya masih tingkat ke-1 sebab tidak sampai musyahadatul ghuyub. Khalas. Satu lagi ini di Jawa Timur juga. Zurtu baitahu, saya berkunjung ke sana ketika saya dengar beliau mengalami itu. Kalau ini berulang kali beliau alami itu. Jadi dapat, hilang lagi, khidmah lagi ke Ustadz Imam, dapat lagi gitu. Beberapa kali dalam hidupnya. Kalau saya tanya dari mana dapatnya? Biasanya itu datang kalau saya sedang banyak khidmah, lagi habis-habisan khidmah ke Ustadz Imam, itu terus datang. Itu wallahu a'lam ya. Ini masih dhanni. Jadi saya belum yakin, dhanni saja. Kayaknya sudah tingkat 3 itu. Sebab kalau sedang datang itu katanya saat ingatan kepada Allah datang itu enggak ingat apa-apa, sampai arah aja lupa sudah. Jadi minas subuh ila zuhur hanya ingat kepada Allah. Sampai lagi duduk di kursi, lagi apa itu enggak ingat. Tersadarnya katanya kalau dengar azan. Begitu ada azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget, tersadar. Bangun, wudu, sholat. Pada sholat gitu lagi. Terus datang ke Ustadz Imam Al-Hafidh, menceritakan keadaannya. Biasanya kalau habis ngeluh ke Ustadz Imam terus agak sadar gitu.
Masya Allah. Rahimahumullah, udah meninggal. Rata-rata yang saya ceritakan ini orang-orang maftuhin yang mendapatkan barakat, asrar, mawahid dari Syekhul Imam, orang-orang masa lalu ya, sudah di alam barzah semua. Rahimahumullah wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab wa dzurriyyah min barakatil jami'. Yang perlu saya tekankan bagi murid atau salik yang serius ingin berjalan di thariqah itu, setelah dia menafikan hubbud dunia dari hati, itu pasti akan muncul sedikit demi sedikit asrar, mukasyafat, dan lain-lain. Itu rata-rata, ghalibnya begitu, sedikit demi sedikit. Ada sebagian yang langsung dapat banyak, ya ala ma aradallah ya. Itu hal yang tidak bisa diprediksi, semua terserah Allah. Tapi yang perlu Anda perhatikan, ayyuhas salik, hati-hati itu. Harus kuat faham mukhalafah wahdaniyah. Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Kemudian wahdaniyah itu maknanya la thaniyah, tidak la thaniyah lahu, tidak ada yang menduai Allah. Harus selalu kuat-kuat diingat, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah, laisa mithlahu syai'. Kemudian fa kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Segala sesuatu yang terlintas di hati, yang tercipta di angan-angan, maka Allah beda dengan itu. Seperti apa? Nggak bisa seperti Allah Ta'ala nggak ada sepertinya. Itu harus kuat. Sebab menurut cerita murid-murid Syaikhul Imam dan murid-murid guru-guru saya yang lain, yang saya pernah datangi, beliau-beliau itu, dan murid-muridnya yang sudah futuh itu, macam-macam yang dilihat di alam itu, hati-hati. Orang kalau udah futuh itu yang dikhawatirkan itu. Mereka menduga itu Allah gitu. Padahal bukan. Dan itu ladang emas buat iblis, buat setan untuk menyesatkan orang-orang thariqah. Dengan mengaku Allah, dengan mengaku membawa ajaran Allah. Syekhuna Abu Yahya itu, waktu saya tanya kepada beliau di tahun berapa itu, antara 85, 87 lah, awal-awal saya ketemu Buya itu. Saya tanya tentang mukhatabatul arwah di barzah itu. Jawabnya beliau, hati-hati, sebab setan itu waktu kita ziarah suka menyerupai wali yang diziarah itu. Untuk awal-awal ngasih taunya enak, khair ini, kayak ngasih ijazah, ngasih nasihat, ngasih apa, baik di awalnya, tapi pelan-pelan berubah itu isyarahnya. Itu salah satu yang saya ingat dari nasihatnya Buya itu, urusan orang-orang yang mulai kebuka hijab itu. Makanya Syekhuna Abu Yahya mayamil kepada orang yang berusaha bisa ngomong dengan orang di alam kubur. Tutorigonya Buya nggak suka begitu dia. Waktu saya minta ijazah aja beliau bilang, utlub min kaitoha, asyar bahwa yang ahli begitu itu bapaknya Jangan Muhyiddin Mangaden, bapaknya Mangaden, Jaddu Maulana wa ikhwanu. Itu asyar ke situ, itu ahli kata Buya urusan itu. Artinya Syekhuna Abu Yahya asyar ke situ, beliau kaitoha itu mampu begitu dan sahih, bukan yang orang tersesat. Sahih artinya ketemu arwahnya itu benar. Tapi Syekhuna Abu Yahya mayamil lihada. Beliau bilang kalau Buya ya, kalamnya itu, kalau Buya pokoknya iman itu. Penting iman, wali-wali itu hidup di barzah gitu. Ma huwa ma'na.
Dia harus kuat-kuat dipegang. Laisa kamitslihi syai'. Kalau belum faham betul tauhid, jangan aneh-aneh. Bisa bahaya itu. A'udzubillah. Bisa kita menyangka sahih padahal kita sedang tersesat. Bisa menjadi kelompok tersesat di alam dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wal'iyadzubillah.